Ternyata enggak dong, dia duduk di bawah. Cuma kelihatan kepala doang. Karena saya tahu kebutuhannya dan itu nggak nyaman banget, saya tawarin pindah dan berkenan. Tapi ada juga, Anda tahu nggak? Di sebuah acara, pembicaranya duduk di depan, acaranya megah banget, round table, meja bundar. Tahu kalau meja bundar posisi duduknya? Ada yang melihat ke panggung, ada yang nyamping, betul? Bayangkan kalau beliau itu tidak setting posisi duduk, sehingga badan begini, panggung di depan, kepalanya gini. 3 jam acara, tengeng nggak itu? Ini sesuatu yang kalau Anda menjadi seorang pembicara publik dan Anda periksa apa kebutuhan audiens Anda, ada yang jadi tipe audiens itu macam-macam. Karena makin kesini peluangnya makin luar biasa. Betul? Ya. Udah pernah dibayar secara profesional sebelumnya? Pernah dibayar pada saat memandu acara secara profesional? Kalau di kampus zaman aku dulu kan aku bantu-bantu nggak terima duit. Kalau di sini nggak sih terima duit ya? Alhamdulillah dapat. Serius? Ya. Keren banget Untak. Boleh nggak kuliah lagi di sini? Siapa tahu kalau butuh MC internal dibayar. Serius? Ya, ini luar biasa banget loh apresiasi. Betul? Oke, boleh nggak tanya sesuatu yang sifatnya sangat personal selain udah punya pacar atau belum? Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah fee terbanyak yang pernah diterima sepanjang karir MC. Berkenan? Mungkin bukan dalam bentuk angka, tapi misalnya bisa buat jajan berapa lama gitu. Itu banyak banget. Tapi jajannya nggak banyak Kak? Iya, kamu hemat kan anaknya kan? Bisa buat jajan 1 bulan. Fee padahal itu sekali MC kan? Iya 1 kali tapi kayak 2 sesi tapi di 1 kegiatan. 1 hari acara? Iya. Berapa jam? Dari pagi sampai sore, sekitar jam 5-an. Kita sampai 24 jam. Bisa buat jajan sebulan. Alhamdulillah. Lumayan banget. Tepuk tangan dulu buat Vista. Thank you. Thank you. Itu yang saya rasakan. Jadi saya ingat banget SMP kelas 2 saya gabung OSIS. Ada anak OSIS di sini? Hai. Waktu itu jabatannya apa? Ketua. Apa? Wakil Ketua Divisi Lingkungan Hidup. Keren banget. Muka-muka aku nih cocoknya kalau anak OSIS aku bagian apa? Hah? Kelihatan banget ya kalau aku teliti ya. Pinter ngitung ya. Dan amanah. Kok bisa tahu sih bener loh, waktu SMP aku bendahara. Gak ada yang milih seksi acara. Aku bingung, kenapa kok ngomong seksi acara? Paling capek pas hari H. Oh ya? Iya, nyiapin hari H. Aku nge-MC, karir pertama nge-MC di SMP. Gak dibayar, of course. Jelas aja gak dibayar. Tahu dong, gaya nge-MC anak kelas 2 SMP. Gimana? Magical moment. Pada saat aku nge-MC, aku kan pakai mikrofon tuh ya, di lapangan. Tahu dong, tendanya tenda hijau, yang di depannya ada pot-pot gitu loh. Tahu kan? Tahu kan panggung yang model begitu? Yang kalau naik harus gini loh, kalau nggak kepleset jatuh karena tinggi-tinggi. Nah, itu panggung zaman aku dulu, panggung pertama kelas 2 SMP. Aku menyadari sesuatu. Mikrofon ini alat pengeras suara yang ternyata bisa membantu kita yang kekuatannya terbatas, powernya terbatas, suaranya terbatas untuk didengar oleh seluruh audiens yang tercover oleh speaker atau sound system. Di situ aku merasa, wow, you are so magic. Aku merasa ini mikrofon luar biasa sekali. Kelas 2 SMP. Waktu itu nge-MC masih belum style vokal, masih belum ada teknik miking. Pokoknya ngomong ada yang dengerin aku udah happy. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lihat penampilan kelas 3B. Tepuk tangan yang mana untuk 3B, teman-teman. Dulu kayak gitu. Siapa namanya? Iya. Kavia semester berapa? Kavia semester berapa? Semester 2. Semester 2. Kavia semester 2 jurusan? Hari ini datang ke sini dipaksa atau diajak pacar? Jangan melihat paksaanmu pada sahabatmu dong. Berkenan gak maju ke depan sebentar sama aku? Natural banget. Kamu gak ada beban. Nah sekarang coba improvisasi sedikit. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang kesabaran. Bisa jadi ternyata selama ini yang kita simpan itu bukan sabar,
melainkan strategi kita untuk memendam amarah. Improvisasi. Coba. Tepuk tangan dulu buat Via, boleh? Siap? Oh, bebas. Tadi cuma contoh. Jadi Via mau cerita. Yang pertama kan tadi sekedar baca. Bisa. Bisa banget. Ini tapi udah bagus banget. Kenapa aku kasih kamu challenge yang ketiga? Karena challenge kedua tadi kamu lakukan dengan sangat baik. Gampang banget. Intinya adalah, halo teman-teman, hari ini aku pengen cerita tentang sabar. Pernah nggak kalian ngerasa kalian sabar, tapi sebetulnya diam-diam kalian sedang menahan atau memendam amarah? Apakah itu sabar yang sesungguhnya? Coba. Versi Via, ini tadi gaya improvisasi ala Rizkyani Putri. Via pasti punya gaya yang jauh lebih bagus. Aku Via, hari ini aku akan berbagi informasi tentang sabar. Ada nggak yang merasa benar-benar sabar, tapi di saat yang sama bicara tentang sabar? Ada nggak yang merasa sering sabar di sini? Coba. Ada nggak yang merasa sering sabar di sini? Itu beneran sabar atau sedang menahan amarah? Itu apa? Memang beda ya, yang motivasinya datang daftar sendiri dan dipaksa temennya untuk daftar. Sabar ya aja. Satu kalimat. Mohon tenang. Selamat datang di acara Lomba Sinden Unpad 2023. Peserta pertama kita adalah Dewi. Gak apa-apa, yang inget aja. Gak mungkin lupa. Gak apa-apa. Sekarang maunya, aku cuma punya waktu sampai jam 3. Kalau kamu bilang nanti gak ada yang nonton, Eman. Satu lirik aja, sedikit, satu kata deh. Kalau nggak mau satu kalimat, satu kata yang nyinden banget. Yuk, nggak apa-apa, nggak harus lengkap. Satu kata aja, satu kata. Tuh, ayo, monggo. Kenapa? Lagunya Damar. Loh, gak apa-apa. Ya kan sayang isi gembira. Lanjut. Lupa perahu layar kan? Iya, yuk. Iya, tapi tadi terlalu bagus. Eman, kurang. Tepuk tangan buat Dewi dulu. Yang memendam amarah loh. Dua hal ini serupa, tetapi berbeda ya. Bagus banget. Sekarang tanpa melihat layar, lihat audiens, oke? Menyampaikan pesan utama, nggak perlu sama persis plot ketiplek, tapi pesan utamanya tersampaikan. Boleh kalau mau diingat-ingat dulu. Boleh. 3 tahun kemudian. Hai teman-teman, apakah kalian sering dibilang sabar? Apakah kalian merasa hal ini pun benar dari keadaan kalian sendiri? Bisa aja nih sebenarnya kalian ini hanya memendam amarah loh. Bagus banget. Tapi yang ketiga tadi belum rileks, belum benar-benar komunikasi sama audiens. Itu masih ngapalin teks. Sekarang coba rileks dulu. Lumayan ya. Satu hal, izin menyampaikan, membungkuk itu sopan, boleh. Tapi dalam konteks kamu diundang sebagai seorang pembicara, ketika ada memang VIP, Anda melintas boleh membungkuk. Setelah itu ketika di atas panggung Anda harus menunjukkan kepercayaan diri, berdiri dengan tegak. Ini gestur juga ya, bukan berarti kita punya budaya dan harus menghargai itu, harus melestarikan itu. Tapi di saat yang sama di atas panggung kita tetap harus tampil sebagai seorang pembicara yang percaya diri. Jadi kalau misalnya tadi permisi nih, di sini kebetulan ada mungkin Bapak Wakil Rektor 1, Pak Harjo, permisi Pak, menurut nggak apa-apa. Tapi begitu naik ke atas panggung kamu harus punya, this is you and you proud
here. Gitu ya. Oke. Yuk, Pras. Hai Pras. Slide berikutnya boleh Kak Prima? Kamu coba baca. Kali ini aku minta kamu baca dulu, resapi dalam hati. Coba cari kata kuncinya, pesan utamanya. Lalu pada percobaan kedua, aku pengen kamu langsung lihat ke audiens dan menyampaikan pesan yang kamu siapkan ini. Oke, siap. Ini Pras, tapi minimal gesturnya itu adalah versi terbaik dari Barat. Gak apa-apa, yang guyu nanti kami tak maju kok, aman. Kabeh berarti. Yuk. Orang yang kelihatannya sabar belum tentu sebenarnya sabar. Bisa jadi mereka hanya memendam amarahnya. Banyak faktor mengapa seseorang mencoba memendam amarahnya daripada meluapkannya. Sebentar ya, guyu. Itu Pras. Yang terakhir ini kok kayak Pras waktu SD belajar membaca ya. Pras, relax, santai, baca aja santai. Teman-teman, ada banyak faktor loh mengapa seseorang itu coba untuk memendam amarahnya. Kenapa kok dia tidak meluapkannya? Pasti ada alasannya. Coba gayanya Pras deh. Yuk. Gak apa-apa, kamu bagus banget kok. Yuk. Last trial, terakhir aku janji. Aku tahu kamu ganteng banget, rambutmu bagus, tapi kita nggak lagi syuting iklan sampo hari ini. Jadi fokus ke Pras sebagai seorang pembicara, bukan model, ya. Yuk. Orang yang kelihatannya sabar itu belum tentu orangnya dia sabar. Terus, nggak usah lihat terus ke depan. Aku di sini, ya. Loh, memang bukan mau dihafalin. Ketika kita membaca dan kita menyerap pesan utama, kita nggak perlu ngapalin. Talking pointnya di situ. Saya nggak ngelatih Anda buat ngapalin teks, enggak. Saya minta Anda untuk bercerita pesan yang Anda lihat yang ada di hadapan Anda. That's the point. Terima kasih. Iya dong. Cara mendengarkan audiens itu, kalau nggak ada yang angkat tangan, saya pilih random. Soalnya saya pilih yang nggak angkat tangan. Oke, sekali lagi saya tanya, yang merasa public speaking itu hal yang menakutkan untuk dilakukan, angkat tangan. 1, 2, 3, 3 aja? 5 orang aja ya? 5 orang aja. Suara jelas, apalagi? Intonasi bagus, apalagi? Semangatnya bagus, apalagi? Cara menyampaikannya bagus, apalagi? Keceriaannya terasa, apalagi? Akan ada banyak alasan kenapa Anda pengen dengerin dia, termasuk salah satunya, aku juga butuh jawaban atas pertanyaan itu. Betul? Dan Anda baru aja jawab pertanyaan itu sendiri. Ketika Zahra bertanya dengan ikhlas, ketika Zahra bicara dengan ikhlas, ketika Anda menyampaikan pesan dengan ikhlas, ada senyum, ada kejelasan pesan di situ, Anda happy, clear pertanyaannya, Anda tentu akan didengarkan. Apa yang bikin takut? Kalau kita nggak jadi prioritas mereka, kita nggak harus merangkul semua, kita nggak harus memenangkan 100% audiens. Sehebat apapun seorang pembicara, nggak ada yang 1000% berhasil merangkul audiensnya. Hanya yang kurang banyak, sehingga kalau menyampaikan sesuatu itu belibet. Itu yang ngebuat aku jadi nervous, terus nggak pede gitu. Apakah itu alasan sehingga kamu memilih atau faktor lain? Faktor X misalnya, kamu pernah deketin orang, terus orangnya nggak jadi sama kamu, terus dia datang ke Gunung Kawi gitu. mohon maaf, ini agak mistis yang terakhir ya. No. Kesampingan itu bukan ilmu saya. Oke, Aziz. Oke, mungkin kemungkinan berawal dari sejak apa ya, SD atau SMP gitu. Itu mereka nggak merhatiin dan